Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi evaluasi suspensi. Perkenalkan, saya Dinur Fadiwardani sebagai moderator dan ada teman saya Asti Ananta, Dita Oktavia, Muhammad Naim, dan Nurwindayan Yusuf. Baiklah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita masuk ke dalam materi. Definisi suspensi. Suspensi merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat yang tidak larut tetapi terdispersi dalam fase cair. Partikel yang tidak larut tersebut dimaksudkan secara fisiologi dapat diabsorpsi yang digunakan sebagai obat dalam atau untuk pemakaian luar dengan tujuan penyalutan. Nah, sediaan dalam bentuk suspensi ini juga ditujukan untuk pemakaian oral, dengan kata lain, pemberian yang dilakukan melalui mulut. Adapun tujuan evaluasi suspensi dapat membantu menentukan sejauh mana suspensi tersebut efektif dalam pengendapan partikel atau zat yang terdispersi di dalamnya, serta dapat membantu mengidentifikasi masalah atau kekurangan yang mungkin terjadi dalam suspensi tersebut. Baik, selanjutnya saya persilahkan ke pemateri berikutnya. Para moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Asti Ananta akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Jadi adapun evaluasi suspensi, yang pertama pengujian organoleptis. Uji organoleptis adalah uji yang dilakukan untuk menilai kualitas produk pangan berdasarkan indera manusia seperti penglihatan, penciuman, pengucapan, dan perabaan. Adapun syarat uji organoleptis, yang pertama, ada contoh yang diuji, yaitu benda perangsang. Yang kedua, ada penulis sebagai pemrosesan respon. Dan yang ketiga, pernyataan respon jujur, yaitu respon spontan tanpa penalaran, imajinasi, asosiasi, atau meniru orang lain. Selanjutnya, ada pengujian viskositas. Uji viskositas adalah uji yang dilakukan untuk mengukur tingkat kekentalan atau ketahanan suatu fluida terhadap aliran. Uji viskositas dapat dilakukan dengan berbagai metode, tergantung pada jenis, karakteristik, dan tujuan pengujian fluida. Adapun beberapa metode yang umum digunakan, yang pertama ada viskometer Brookfield, yang kedua viskometer Oswald atau viskometer Kapiller, yang ketiga viskometer Hopler, yang keempat viskometer Kohn and Platt, dan yang kelima viskometer rotasional, yang terakhir viskometer vibrasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya ada uji pH. Uji pH adalah salah satu metode untuk mengevaluasi kualitas sediaan suspensi. Uji ini bertujuan untuk mengukur derajat keasaman atau kebasahan suspensi, yang dapat mempengaruhi stabilitas, iritasi, dan bioavailabilitas obat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pH suspensi adalah jenis dan jumlah bahan aktif, jenis dan jumlah bahan tambahan, metode pembuatan, kondisi penyimpanan, dan kemasan. Jenis dan jumlah bahan aktif dapat mempengaruhi pH suspensi karena memiliki sifat asam atau basa. Jenis dan jumlah bahan tambahan seperti pengatur pH, pengawet, perasa, suspending agent dapat mempengaruhi pH suspensi karena memiliki sifat asam, basa, atau penyangga. Selanjutnya ada uji bobot jenis. Uji bobot jenis adalah salah satu metode untuk mengevaluasi kualitas sediaan suspensi. Uji ini bertujuan untuk mengukur massa suspensi per satuan volume, yang dapat mempengaruhi stabilitas, alirabilitas, dan dosis suspensi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator.
mungkin langsung saja masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada uji volume sedimentasi, yang dimana uji volume sedimentasi adalah salah satu metode untuk mengevaluasi stabilitas fisik sediaan suspensi tersebut. Uji ini bertujuan untuk mengukur perbandingan antara volume endapan dan volume suspensi setelah dibiarkan diam selama periode waktu tertentu. Selanjutnya itu ada uji waktu rekonstruksi, yang dimana ini uji waktu rekonstruksi atau untuk suspensi kering adalah salah satu metode untuk mengevaluasi kualitas sediaan suspensi kering. Uji ini bertujuan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan suspensi kering menjadi suspensi siap pakai setelah ditambahkan air. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan uji waktu redispersi. Uji waktu redispersi itu adalah salah satu metode untuk mengevaluasi stabilitas fisik sediaan suspensi. Uji ini bertujuan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan mengembalikan suspensi yang telah mengendap menjadi suspensi yang homogen setelah diaduk. Baik, kemudian uji penetapan kadar zat aktif. Penetapan kadar zat aktif adalah salah satu metode untuk mengevaluasi kualitas sediaan suspensi. Uji ini bertujuan untuk mengukur konsentrasi bahan aktif dalam suspensi yang dapat mempengaruhi efikasi, keamanan, dan dosis suspensi. Kemudian homogenitas. Homogenitas ini dapat ditentukan berdasarkan jumlah partikel maupun distribusi ukuran partikelnya dengan pengambilan sampel pada berbagai tempat, atau ditentukan menggunakan mikroskop untuk hasil yang lebih akurat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang mempunyai pertanyaan silahkan cantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Adapun kesimpulannya, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Adapun jenis suspensi yaitu suspensi yang siap digunakan atau direkonstitusikan dengan sejumlah air atau pelarut lain yang sesuai sebelum digunakan. Kemudian evaluasi sediaan suspensi meliputi uji volume sedimentasi, uji waktu rekonstruksi, uji waktu redispersi, uji kadar air, uji organoleptik, uji pH, uji bobot jenis, dan uji penetapan kadar zat aktif. Nah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.